Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita percaya hari ini adalah harinya Tuhan yang dahsyat. Pada pagi hari ini saya akan membawakan satu tema firman Tuhan yang saya beri judul Hidup yang Berguna. Kita akan baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Katakan amin. Katakan bersama-sama, saya garam dunia. Saya harus memberi rasa. Sebagai hamba-hamba Tuhan, hidup kita harus berguna di dunia ini. Bisa sama-sama katakan amin. Kalau Tuhan memberi kita umur, berarti Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk berkarya selama kita hidup di dunia. Untuk menjadi berguna, kita harus mengerti fungsi dan posisi kita di dunia ini. Yang pertama, kita hanya akan berguna ketika kita berada di tempat di mana kita bisa berfungsi dengan maksimal. Kita akan menjadi berguna ketika kita mengerjakan apa yang kita paling bisa lakukan. Saya yakin orang yang hidupnya berguna, kehadirannya memberi nilai tambah. Kita tidak akan menjadi berguna kalau kita tidak memiliki kekuatan untuk mengerjakan apa yang kita kerjakan. Banyak dari kita karena tidak mengerti panggilan hidup kita, kita tidak tahu sebenarnya kekuatan, potensi, talenta yang maksimal yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Itu apa? Kita suka melakukan hal yang salah karena kita tidak mengerti. Kita tidak tahu kekuatan apa, potensi apa, talenta apa yang maksimal yang kita miliki. Lalu apa yang menyebabkan orang tidak bisa berfungsi dengan maksimal? Yang pertama, karena tidak tahu apa yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang sering membingungkan adalah ketika seseorang mempunyai banyak talenta. Ketika saudara lahir dengan banyak talenta, yang saudara harus lakukan adalah memilih satu saja. Pertajam talenta yang saudara yakini paling kuat, belajar sungguh-sungguh dan menjadi maksimal dengan talenta yang kita miliki. Kebanyakan orang bangga ketika saya main drum. Bisa main drum, bisa main gitar, bisa main keyboard, bisa main bass, bisa bernyanyi. Pokoknya sangat multi talent, serba bisa. Pada akhirnya saya yakin tidak bagus-bagus amat di semua bidang. Kalau main drum pasti pas-pasan, kalau main gitar pasti pas-pasan, main keyboard pas-pasan, main bass pas-pasan, bernyanyi pun pas-pasan. Kenapa? Karena tidak dipertajam, tidak fokus belajar dalam satu bidang sehingga tidak maksimal. Ketika anak-anak kita bingung mau kuliah apa, ambil jurusan apa, sebagai orang tua mengenal anak-anak kita harus lihat kekuatan terbesar anak-anak kita. Banyak orang tua yang mengambil nilai sekolah sebagai ukuran. Itu salah besar. Ketika guru menjelaskan anak tidak bisa konsentrasi. Tidak semua anak memiliki kekuatan di akademis, Bapak Ibu Saudara. Mungkin secara akademis dia tidak kuat, tidak suka menghafal, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa diam ketika guru menjelaskan. Pasti nilainya akan jelek. Tetapi dia punya keahlian menggambar, menari, bahkan mungkin berbicara. Sebagai seorang public speaking, dia bisa lancar. Karena menurut pengalaman saya punya beberapa teman-teman ketika kami reuni, ternyata saya bertemu dengan teman-teman yang pada waktu masa kuliah atau masa sekolah nilainya pas-pasan. Tetapi sekarang bisa menjadi pengusaha berhasil karena dia jago berbicara sehingga dia bisa jadi seorang marketing yang berhasil.
yang akhirnya dia bisa menemukan potensi kehidupannya. Dan kemudian, apa yang menyebabkan orang tidak bisa berfungsi dengan maksimal? Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan tidak bisa maksimal, tidak bisa berfungsi secara maksimal. Yang kedua adalah malas. Malas menyebabkan orang tidak akan berguna. Banyak potensi-potensi yang saya percayai Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Tapi karena malas, potensinya tidak digali. Contoh, di keluarga misalnya, suami yang tidak mau bekerja, anak yang sudah dewasa tidak mau bekerja. Ada beberapa ibu-ibu yang suka mengeluh, anak saya sudah lulus kuliah, umur udah 25 tahun, tidak mau bekerja, setiap hari kerjanya main game. Nah, inilah yang menyebabkan hidup tidak berguna dan jadi beban bagi sesama ketika dia malas. Misalnya seorang karyawan yang sudah digaji, tapi tidak mengerjakan pekerjaannya dengan maksimal, adalah beban bagi perusahaan yang menggajinya. Memakai jam kerja untuk main HP, upload status di sosial media, ngobrol dengan teman-teman kerja di jam kerja, bukannya kerja tapi ngobrol. Pada pagi hari ini mari kita renungkan, apakah keberadaan kita di tempat saudara bekerja saat ini sudah memberi nilai tambah? Apakah saudara sudah berfungsi maksimal dalam kehidupanmu? Maaf, kalau tidak, saudara adalah orang yang tidak berguna dan jadi beban bagi perusahaan saudara bekerja. Karena perusahaan harus membayar gaji saudara, membayar biaya operasional, dan pemilik perusahaan harus untung tentunya. Karena pemilik perusahaan mungkin meminjam uang ke bank dan harus membayar bunga. Banyak karyawan yang tidak memikirkan hal ini. Ayo, saya mengajak bagi yang masih bekerja, yang saat ini hadir sebagai karyawan, jadi berkat di marketplace. Jangan lagi orang melihat kita sebagai orang Kristen jadi batu sandungan. Mari kita menjadi orang yang berguna. Mari kita berfungsi dengan maksimal. Kemudian kita akan menjadi berguna ketika kita berada di posisi yang tepat. Tempat di mana kita memang dibutuhkan di sana. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang tidak membutuhkan kita di sana. Saya yakin kita tidak akan berguna ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak membutuhkan kita. Ketika kita memposisikan kehidupan kita dengan posisi yang salah, di tempat yang salah. Carilah tempat di mana kita bisa memberi kontribusi dan kehadiran kita berarti. Mungkin di tempat kerja kita sebenarnya tidak malas, tetapi kita tidak berhasil memfungsikan secara maksimal apa yang menjadi keahlian kita. Mungkin kita tidak cocok bekerja di sana. Sebagai contoh, di tim akunting di mana saya pimpin, ada satu staf yang kerjanya saya nilai sangat lambat. Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang terus diulang. Kemudian saya evaluasi dan saya ajak ngobrol, permasalahannya di mana. Saya perhatikan, saya kasih waktu, lalu saya mencoba untuk memindahkan posisinya ke bagian yang lain. Dan puji Tuhan, setelah dia dipindahkan, dia bisa bekerja maksimal. Artinya ketika posisinya itu cocok dengan yang dia bisa, pekerjaannya itu bisa maksimal. Jadi secara potensi maksimal, secara posisi sudah benar, tapi kalau dia malas, kerjanya tidak maksimal, apakah maksimal hidupnya? Jawabannya tentu tidak. Kita akan bisa berguna jika berfungsi dengan maksimal, berada di posisi yang tepat dan dia tidak malas. Kemudian, bagaimana dengan pelayanan di gereja? Nah, ini yang kita akan renungkan. Kita akan renungkan sama-sama. Orang paling senang pelayanan di panggung. Jujur, bidang pelayanan yang paling banyak peminatnya di gereja kita adalah pelayanan mimbar. Kita bisa sama-sama menyaksikan pelayan baru yang sering didoakan sebagai pelayan baru di dalam konser doa adalah pelayanan singer.
Sangat jarang sekali pelayanan yang melayani di area multimedia, sound, apalagi pelayanan guru sekolah minggu. Yang mungkin pelayanan guru sekolah minggu kita bisa, kalau kita bikin survei itu kurang favorit. Yang didoakan di konser doa kebanyakannya pelayan mimbar. Bahkan kita sama-sama menyaksikan di dalam pengumuman volunteer multimedia dan sound sampai berkali-kali diumumkan setiap minggu. Karena kenapa? Karena memang kurang peminatnya. Mungkin jemaat banyak yang belum menyadari punya talenta di multimedia atau sound. Misalnya, saudara punya talenta bernyanyi, seperti saya misalnya. Coba kita renungkan, apakah saudara maksimal di pelayanan itu? Coba saudara kasih level 1 sampai dengan 10 ketika saudara melakukan pelayanan sebagai seorang singer atau seorang worship leader. Kemudian di gereja sangat-sangat membutuhkan guru sekolah minggu. Dan selain bisa bernyanyi, saudara sebenarnya seorang guru yang suka anak-anak kecil. Tapi karena saudara lebih suka bernyanyi, maka saudara lebih memilih pelayanan sebagai singer daripada jadi guru sekolah minggu. Kita mau sama-sama merenungkan pagi hari ini. Kalau kita di posisi ini, kita akan hitung sama-sama level. Ketika kita bernyanyi sebagai singer dari level 1 sampai 10, kita ada di level mana? Dan ketika kita jadi guru sekolah minggu yang tentunya juga membutuhkan skill bernyanyi untuk kita mengajar anak-anak sekolah minggu bernyanyi, kita hitung juga 1 sampai dengan 10. Berapa hasilnya? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dari contoh ini kita akan merenungkan. Kalau kita mau jadi orang yang hidupnya berguna, harusnya tidak memilih pelayanan karena kelihatan. Karena mungkin kelihatannya keren, dilihat orang, tampil di mimbar. Karena pilihan tempat di mana kita bisa berfungsi dan dengan maksimal dan posisi kita dibutuhkan, itu yang terpenting. Dan selanjutnya, jemaat diberikan karunia berbeda-beda. Sementara di gereja hanya memberikan pilihan, biasanya hanya memberikan pilihan usher, pendoa syafaat, traffic controller atau yang mengatur parkir, singer, WL, musik, dancer, choir, sekolah minggu, konselor, pemimpin kelompok sel. Lalu bagaimana dengan pelayanan di luar gereja? Bagaimana dengan Anda atau saudara yang seorang pengusaha, seorang dokter, seorang tukang jahit, seorang pengacara atau ahli bidang keuangan, kontraktor atau arsitek, oma opa yang sudah masuk usia indah yang harus pensiun dan harus di rumah mengurus cucu misalnya. Saat ini kita sama-sama percaya bahwa Tuhan mau kita melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Setiap kita dititipkan karunia. Apakah kita sudah jadi hamba yang berguna, sudah menjadi garam, atau belum dalam kehidupan kita? Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari katakan dengan saya. 1, 2, 3. Pekerjaan saya adalah ibadah. Pelayanan saya adalah ibadah. Jadi, pekerjaan kita dan waktu kita melayani keluarga adalah sebuah ibadah. Pelayanan kita berbicara tentang hidup kita, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dikatakan itu adalah ibadah kita yang sejati. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak mengambil pelayanan di gereja, apakah salah? Jawabannya tidak salah. Tetapi dalam kehidupan saudara, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Lakukan yang terbaik. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, di dalam ayat ini dikatakan apapun
juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam ayat ini dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, artinya bekerja, mengurus keluarga, melayani di gereja, jadi pemimpin di masyarakat. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang jadi ketua RT, ada yang jadi ketua RW, di lingkungan Bapak Ibu Saudara tinggal. Mari lakukan yang terbaik. Lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan di pekerjaan, di keluarga, di pelayanan, lakukan yang terbaik. Jangan banyak komplain. Mengurus anak atau cucu misalnya, marah-marah. Melayani mertua, ngomel-ngomel. Dan sebaliknya melayani menantu, ngomel-ngomel. Dan sepertinya banyak konflik yang terjadi antara menantu dan mertua. Gak sabaran dengan sifat istri atau dengan sifat suami kita. Apalagi kalau pelayanan di gereja yang dasarnya kasih dan sukacita. Sebagai volunteer-volunteernya Tuhan yang saat ini kita hadir di doa pagi, jangan mudah bawa perasaan di dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara. Jangan baper. Jadi jemaat jangan gampangan, jangan mudah menyerah, jangan gampang banget pindah gereja karena alasan merasa tidak dihargai atau merasa tidak diakui oleh gembala atas pelayanan yang kita lakukan. Pada saat ini kita mau saling introspeksi diri antara Bapak Ibu Saudara dan saya. Apakah benar kita sudah benar-benar melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh? Karena kita harus menyadari bahwa melalui pekerjaan pelayanan di dalam keluarga dan gereja adalah satu kesempatan kita dapat berkarya dan menjadi berguna. Seperti tadi Tante Syanda berdoa, kita harus berdampak. Kita harus berguna ketika kita melayani Tuhan. Kalau kita masih bisa bekerja saat ini, masih bisa melayani keluarga, baik sebagai istri yang mengurus keluarga, punya usaha, oma opa yang mungkin masih bisa mengurus cucu. Tuhan memberikan anugerah supaya kita punya ladang untuk berkarya dan menjadi berguna. Dan marilah kita melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang kita miliki. Seperti di dalam Roma 12 ayat yang ke-4 sampai ke-8. Di dalam ayat ini berbagai karunia diberikan bagi setiap kita. Ada yang punya karunia untuk bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, membagi-bagikan sesuatu, memberi pimpinan, kemudian menunjukkan kemurahan. Kita harus menyadari semua keahlian, semua kecakapan, talenta yang kita miliki sampai detik ini berasal dari Tuhan. Tuhan mau kita memakai keahlian yang Tuhan tanam dalam hati kita untuk melayani Tuhan. Kita akan baca di dalam Keluaran 36 ayat 1 sampai yang kedua. Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Haloliab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tempat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Kita kadang terpaku kepada pelayanan yang tersedia di dalam gereja, karena semua gereja lakukan itu. Sebagai usher, pendoa syafaat, sebagai traffic controller, singer, WL, pemain musik, dancer, guru sekolah minggu. Padahal karunia kita itu berbeda-beda, bukan? Nah, karunia yang dari Tuhan, segala keahlian, kecakapan, pekerjaan yang kita punya harus kita bawa untuk melayani tempat kudus. Harus disalurkan untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama. Lalu bagaimana caranya? Harusnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan
terutama yang hadir di doa pagi pada pagi hari ini. Kita datang, kita lihat gereja kita, Gereja Bethel Indonesia. Kita bisa kontribusi apa? Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, kontribusi apa yang kita bisa lakukan untuk melayani Tuhan, untuk jadi berkat untuk sesama. Bukan hanya seperti yang tadi gereja sudah sediakan, pelayanan-pelayanan yang banyak gereja bisa lakukan. Sebagai contoh misalnya, Anda yang hadir saat ini seorang ahli di dalam keuangan. Mari kita melayani dalam tim finance advisor untuk gereja, untuk menolong jemaat misalnya yang membutuhkan bimbingan untuk keluar dari hutang misalnya. Bagaimana berhubungan dengan bank, bukan kasih uangnya, bukan kita kasih uangnya untuk dia bayar hutang, tapi kita memberikan jalan keluar. Kita mendampingi jemaat untuk bisa menang dalam keuangan. Sebagai seorang ahli keuangan, kita bisa mengajar jemaat di gereja, pasangan-pasangan muda, suami istri untuk tidak bertengkar karena masalah keuangan. Mereka diajar bagaimana mengelola keuangan. Mungkin gereja bisa mempersiapkan call center di mana orang-orang yang sedang kesulitan keuangan bisa telepon ke gereja, dan kita sebagai ahli-ahli keuangan, sebagai tim finance advisor bisa melayani mereka. Dan hal yang penting dilakukan untuk pasangan suami istri, karena masalah yang terbesar di dalam keluarga adalah masalah keuangan. Orang-orang ahli dalam keuangan bisa melayani Tuhan lewat pelayanan ini. Dan kalau saudara seorang pengusaha yang berhasil, kita bisa mulai melayani dengan bergabung di BBC atau Blessed Business Community yang ada di gereja kita, di mana saudara sebagai pengusaha yang berhasil dapat membimbing para pengusaha yang berbisnis dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang mereka lakukan untuk menghadapi masalah-masalah mereka di dalam kehidupan usaha mereka. Misalnya bersama dengan pengusaha yang lain bergabung dalam pelayanan untuk membangun atau mendirikan UKM, usaha menengah kecil, dan kita dengan tujuan membantu orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19, keluar dari kemiskinan. Ketika kita hanya memberikan mereka makanan, kita membagikan makanan, itu tidak mendidik mereka, tetapi kita berpikir sebagai pengusaha yang berhasil, kita menyatukan hati, kita berkumpul bersama untuk bisa membantu usaha-usaha kecil ini. Sehingga mereka juga setelah mereka usahanya besar, mereka juga bisa membantu lagi teman-teman mereka, saudara-saudara mereka, karena mereka sudah terbantu. Dan saya akan percaya, demikian juga Oma Opa, Jemaat Usinda yang hari ini hadir. Ketika Oma Opa punya keahlian memasak, mungkin keahlian merajut, bercocok tanam. Karena saya lihat banyak sekali oma opa yang di rumahnya senang bercocok tanam seperti mami saya. Mami Lina senang banget bercocok tanam di rumah, mengumpulkan banyak sekali tanaman-tanaman hias yang bagus. Itu bisa diajarkan, bahkan bisa diajarkan kepada anak-anak muda yang mempunyai karunia yang di bidang yang sama. Bisa diajar dan mereka bisa berkarya dan hidup berguna. Pada pagi hari ini kita mau mengerti bagaimana hidup kita bisa menjadi berguna. Kita harus mengerti fungsi dan posisi kita di dalam dunia ini. Ketika kita sudah mengerti fungsi kehidupan kita dan posisi mana sebenarnya kita harus melayani, saya akan percaya, karena pelayanan dan pekerjaan kita adalah ibadah. Kita harus menyadari semua keahlian, semua kecakapan yang kita miliki berasal dari Tuhan. Lakukan yang terbaik dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pada pagi hari ini, dengan sharing firman Tuhan, hidup kita berguna bagi Tuhan. Berkaryalah dan menjadi berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.